perkenalkan, nama saya Roma Saryani Silaban dengan NIM B1A123418. Berikut ini adalah video resum bab 7 Hukum Lingkungan Internasional karya Sukanda Hussein, SH LLM, bab 7. Bab ini membahas bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara menangani isu pencemaran lingkungan dalam konteks regional. Kawasan ini menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi yang masif, dan eksploitasi sumber daya alam yang intensif. Semua ini berkontribusi pada peningkatan pencemaran lingkungan, termasuk udara, air, tanah, dan juga yang berdampak pada lintas batas. Pada tingkat regional, salah satu instrumen hukum paling penting adalah ASEAN Agreement on Transboundary Heat Pollution tahun 2002. Perjanjian ini bertujuan untuk menangani pencemaran asap lintas batas yang sebagian besar disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Indonesia. Kesepakatan ini mendorong kerjasama antar negara ASEAN dalam pencegahan dan pengelolaan pencemaran melalui pengelolaan sumber daya secara keberlanjutan, yaitu penguatan mekanisme pemantauan dan juga tindakan kolektif dalam penanganan bencana asap. Selain itu, di bab ini juga mengatur berbagai deklarasi dan komitmen lingkungan telah yang dirumuskan oleh ASEAN seperti Bangkok Declaration on the Asian Environment dan Kuala Lumpur Accord of Environment and Development. Instrumen-instrumen ini menjadi pedoman kebijakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mencegah pencemaran, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di kawasan ini. Untuk di tingkat nasional, setiap negara anggota ASEAN memiliki kebijakan dan undang-undang yang beragam untuk menangani pencemaran. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan hukum utama untuk pengendalian dari pencemaran tersebut. Malaysia memberlakukan Environment Quality Act tahun 1974 dengan fokus pada pencemaran aktivitas industri. Kemudian negara Thailand di sisi lain memiliki Pollution Control Act yang memberikan kewenangan kepada lembaga terkait untuk mengawasi dan mengontrol kualitas lingkungan. Namun, implementasi kebijakan pencegahan pencemaran di Asia Tenggara menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum seringkali lemah akibat kurangnya kapasitas kelembagaan, sumber daya yang terbatas, dan masalah korupsi. Selain itu, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tetap menjadi kendala utama. Banyak negara lebih mengutamakan pembangunan ekonomi sehingga isu lingkungan tidak selalu menjadi prioritas. Dalam konteks kerjasama regional, meskipun telah ada perjanjian seperti ASEAN Agreement on Transboundary Heat Pollution, penerapannya masih dalam hal berbagai data, sumber daya, dan tanggung jawab. Kesimpulan dari bab 7 ini adalah upaya pencegahan pencemaran di Asia Tenggara memerlukan komitmen yang lebih besar dari negara-negara anggota ASEAN, kerjasama regional yang lebih erat, dan penegakan hukum yang lebih efektif, dan integrasi isu lingkungan ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mencegah kerusakan. Pencegahan pencemaran di Asia Tenggara. Asia Tenggara dengan keragaman ekosistemnya menghadapi tantangan besar dalam mengelola pencemaran lingkungan, aktivitas manusia, urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan penggunaan lahan berkontribusi pada pencemaran udara, air, dan tanah di wilayah ini. Untuk mencegah dampak negatif pencemaran, berbagai upaya telah dilakukan di tingkat nasional dan regional. Langkahnya yaitu 1. Kerjasama regional, 2. Penguatan regulasi lingkungan, 3. Pengelolaan sampah dan limbah, 4. Penerapan teknologi rumah ramah lingkungan, 5. Edukasi dan kesadaran publik. Meskipun berbagai langkah telah diambil, masih ada tantangan besar seperti minimnya penegakan hukum di beberapa negara, konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan, dan keterbatasan teknologi dan dana untuk mengimplementasikan solusi yang efektif. Pencegahan pencemaran di Asia Tenggara memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, kawasan ini dapat mengelola dampak pencemaran dan melindungi ekosistem untuk generasi mendatang. Saya tentang resum bab 7 Hukum Lingkungan Internasional mengenai pengaturan pencegahan pencemaran di Asia Tenggara. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.